Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Nima Disariase SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Meni, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di video kali ini saya akan membawakan tugas 2.3.A.3 mulai dari diri modul 2.3. Di video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan reflektif yang ada pada LMS, yaitu yang pertama, selama menjadi guru tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Ketiga, menurut Anda, bagaimana proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10? Dan kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Setelah menjawab pertanyaan reflektif tersebut, CGP diminta menyampaikan harapan terkait modul ini melalui 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Kedua, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Pembahasan. Pertanyaan reflektif pertama. Selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Ya, pastinya. Pembelajaran saya di kelas pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah, dan kebetulan baru beberapa minggu lalu, tepatnya hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saya mendapatkan jadwal supervisi dari kepala sekolah. Perasaan saya ketika diobservasi, tepatnya sebelum diobservasi adalah agak deg-degan dan grogi karena segala sesuatu yang diawasi pasti menimbulkan sedikit ketegangan. Tapi saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, seperti RPP, LKS, media, bahan ajar, dan model belajar yang tepat yang nantinya saya gunakan dalam proses supervisi. Dan sebelum ke kelas pun saya telah melakukan telaah dokumen dulu bersama kepala sekolah sehingga saya menjadi lebih percaya diri dalam proses supervisi. Nah, berikut beberapa dokumentasi saat saya disupervisi oleh kepala sekolah. Pertanyaan reflektif 2. Ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saya saat observasi adalah saya menjadi lebih percaya diri, lebih mempersiapkan bahan ajar yang memang harus dipersiapkan oleh seorang guru sebelum masuk ke kelas. Saya banyak mendapatkan saran atau tindak lanjut dan umpan balik dari kepala sekolah terkait pembelajaran di hari itu. Pengalaman saya pasca observasi adalah saya menjadikan umpan balik dari kepala sekolah saya sebagai refleksi untuk memperbaiki diri baik dari segi administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga saya bisa menjadi guru yang inovatif dan mampu mengembangkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri saya serta meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional yang ada pada diri saya. Pertanyaan reflektif 3. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, supervisi akademik yang ideal adalah supervisi akademik yang pertama diawali oleh perencanaan yang matang yang mengacu pada kegiatan identifikasi masalah. Yang kedua, supervisor hendaknya menjadi among dan teladan bagi supervisor. Ketiga, dalam pelaksanaan supervisi, kepala sekolah harus bersifat objektif, profesional, dan menghargai pendapat guru. Sebagai guru yang disupervisi, hendaknya menerima dengan senang hati masukan dari supervisor sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antar supervisor dan supervisor.
Keempat, proses supervisi harus dilakukan secara teratur dan terjadwal sehingga seorang pendidik akan selalu mempersiapkan diri dengan baik dan perbaikan akan terus terjadi. Kelima, proses supervisi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas. Keenam, memberikan kesempatan kepada pendidik untuk berpartisipasi aktif dalam proses supervisi. Pendidik dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan dan saran, serta berdiskusi mengenai upaya perbaikan dan pengembangan. Ketujuh, program supervisi mencakup keseluruhan aspek pembelajaran. Dan yang kedelapan, proses supervisi harus mengutamakan umpan balik yang konstruktif dan positif. Pendidik harus diberi umpan balik yang jelas dan spesifik mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran, serta diberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan mengajar, karena supervisi akademik itu bisa menjadi tolak ukur bagi seorang guru dalam memperbaiki kekurangannya dan meningkatkan kekuatannya yang nantinya akan kita gunakan untuk memfasilitasi murid untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna, serta memberikan pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pertanyaan reflektif 4. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10? Kebetulan di sekolah saya juga ditunjuk menjadi seorang supervisor dan memiliki 5 guru yang harus saya supervisi. Menurut saya, posisi saya sebagai seorang supervisor ada di skala 8 karena saya merasa 6 dimensi kompetensi supervisor atau pengawas yang mengacu pada Permendiknas nomor 12 tahun 2007, yakni 1 dimensi kepribadian, 2 dimensi supervisi manajerial, 3 dimensi supervisi akademik, 4 dimensi evaluasi pendidikan, 5 dimensi penelitian dan pengembangan, dan 6 dimensi sosial sudah hampir saya miliki walau belum optimal. Berikut beberapa dokumentasi saya saat saya melakukan supervisi pada kelima guru tersebut. Pertanyaan reflektif 5. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Aspek yang saya butuhkan untuk mencapai situasi ideal tersebut adalah: yang pertama, menambah pengetahuan tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berelasi dengan menjalin komunikasi yang baik. Ketiga, meningkatkan kompetensi teknis dan pedagogik. Dan keempat, meningkatkan kemampuan observasi, kemampuan memberikan umpan balik yang efektif, kemampuan analisis dan evaluasi proses pembelajaran yang berlangsung, kemampuan mendengarkan dan keterbukaan, kemampuan berkomunikasi yang efektif, kemampuan memotivasi dan memberikan dukungan dengan baik kepada guru. Kita lanjutkan pada harapan terkait modul ini. Pertanyaan pertama, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya berharap saya mampu untuk: pertama, saya dapat memahami lebih baik tentang proses coaching. Kedua, saya dapat mengembangkan keterampilan saya dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun. Ketiga, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya juga ingin berlatih menerapkan kegiatan coaching dalam praktek baik di lingkungan sekolah. Keempat, menjadi seorang coach yang efektif bagi guru-guru di sekolah saya. Dan kelima, membantu guru-guru di sekolah saya untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Keenam, menjadikan diri saya mempunyai nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan visi sekolah selaras dengan profil pelajar Pancasila dengan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, dimulai berkolaborasi dengan sesama guru dan warga sekolah, saling membantu, memperbaiki kekurangan, dan saling membagikan pemahaman dan pengalaman positif. Dan yang ketujuh, berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pertanyaan kedua, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Berikut adalah beberapa kegiatan yang saya harapkan ada dalam modul ini, yaitu simulasi coaching, diskusi kelompok, dan studi kasus. Kemudian beberapa materi yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah teori coaching, proses coaching, keterampilan coaching, dan etika coaching.
Serta beberapa manfaat yang saya harapkan dari modul ini adalah: pertama, meningkatkan pemahaman saya tentang proses coaching. Kedua, mengembangkan keterampilan saya dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun. Ketiga, menciptakan hubungan yang positif dan saling percaya dengan guru-guru di sekolah saya. Keempat, membantu guru-guru di sekolah saya untuk mengembangkan rencana pengembangan profesional mereka. Dan kelima, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung bagi guru-guru di sekolah saya. Demikianlah yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika pengalaman adalah guru terbaik, maka menjadi guru adalah pengalaman terbaik. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak.